Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak yang hebat dari Sekolah Se-Surabaya. Kali ini kita berjumpa lagi dalam program kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Belajar dari Rumah bersama Guruku itu adalah program dari Jawa Pos TV yang bekerja sama dengan Dispendik Surabaya. Anak-anak tentunya di siang hari ini tetap semangat, tetap belajar dan tidak mengurangi rasa disiplin kalian untuk terus meningkatkan kreativitas, inovasi untuk membuat negeri ini menjadi lebih maju. Merdeka, merdeka, merdeka. Senyampang dengan Hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-76, marilah anak-anak kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa supaya kita mendapatkan rahmat dari Allah SWT dan kita diberi petunjuk untuk menjadi generasi emas yang hebat, generasi yang bisa diandalkan. Ya, kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Hai semuanya, apa kabar? Jumpa lagi dengan Bu Yuni dari SDN Semolawaru 4, Surabaya. Masih ingat kita dengan jargonnya yaitu Celing Merdeka. Anak-anak, kali ini kita belajar tentang tema 2, persatuan dalam perbedaan, yang mana kita akan mengangkat subtema 1, yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia adalah sangat penting karena kita sudah tahu bahwa bangsa Indonesia telah berjuang beratus-ratus tahun dijajah untuk mencapai Indonesia merdeka. Oke, baik. Marilah kita simak tayangan berikut ini. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Ya, anak-anakku, dengan suara yang menggelegar, beliau telah memproklamirkan kemerdekaan. Siapakah beliau itu? Anak-anak tentu tahu bahwa beliau adalah Bapak Insinyur Soekarno. Bagus sekali, dari pojok sana ternyata sudah memberikan jawaban. Nah, kita lanjutkan. Anak-anak, kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 sudah kita rayakan, sudah kita hirup kemerdekaan di bumi Indonesia. Mulai dari proklamasi kemerdekaan, kemudian bangsa Indonesia menyatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Dan untuk itu, bangsa Indonesia yang terdiri dari beragam suku bersatu padu berjuang untuk meraih Indonesia merdeka. Dan proklamasi merupakan tonggak sejarah untuk berhak atas kemerdekaan Indonesia. Sesuai yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, bagian pembukaan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Ya anak-anak, nah kewajiban kita adalah untuk mempertahankan. Bagaimana anak-anak? Siap kalian mempertahankan Indonesia? Siap kalian untuk meningkatkan kejayaan Indonesia? Yang mana Indonesia untuk selanjutnya akan jaya selama-lamanya. Merdeka. Nah anak-anak, kita lanjutkan. Bagaimana awal dari proklamasi kemerdekaan itu? Nah, diawali dengan kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat, yang mana tanggal 6 Agustus 1945 kota Hiroshima dibom atom. Dilanjutkan dengan tanggal 9 Agustus 1945 kota Nagasaki juga dibom atom. Dengan demikian maka Jepang menyerah kalah terhadap sekutu.
Nah, dengan kekalahan Jepang inilah menyebabkan bangsa Indonesia bangkit untuk berjuang dan segera memproklamirkan kemerdekaan. Dari kelompok tua dan kelompok muda saling berdebat, akhirnya dicapailah kata kesepakatan, yaitu untuk mencapai Indonesia merdeka perlu adanya suatu perumusan, yang mana perumusan itu nantinya akan dikumandangkan ke seluruh dunia. Nah, bagaimana anak-anak ceritanya? Nah, diawali dengan rumusan teks proklamasi. Naskah teks proklamasi dirumuskan oleh 3 tokoh. Coba saksikan di tayangan berikut ini. Ada Bapak Insinyur Soekarno, kemudian siapa lagi? Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo. Beliau ini merumuskan naskah teks proklamasi. Pada saat itu juga dihadiri oleh tokoh muda Sudiro, Sayuti Melik, BM Diah, Soekarni. Nah, beliau juga mendampingi Insinyur Soekarno pada saat perumusan naskah teks proklamasi. Selanjutnya, Insinyur Soekarno membuat konsep teks proklamasi. Ya, nah, kelompok muda ada yang memberikan usul dalam penandatanganan naskah teks proklamasi. Ayo, siapa yang tahu di antara kalian? Tentunya kalian sudah pernah membaca sejarah. Nah, pintar sekali, masih ingat ternyata. Pemuda Soekarni mengusulkan agar Insinyur Soekarno bersama Dr. Andes Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia menandatangani naskah teks proklamasi. Selanjutnya naskah teks proklamasi yang dikonsep tadi diketik oleh siapa? Ya, siapa yang tahu? Aduh, pinter sekali, ternyata anak Surabaya ini hebat, luar biasa. Ya, walaupun pandemi tetap belajar ternyata. Salut Bu Guru. Baik, ternyata pemuda Sayuti Melik lah yang mengetik naskah teks proklamasi. Nah, anak-anak, tentunya kita semuanya bangga dengan memiliki tokoh-tokoh penting dalam perumusan ini. Ya. Nah, selanjutnya bagaimana? Ya, akhirnya keesokan harinya, ya, di kediaman Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Ya, dengan semangat membara. Coba perhatikan bagaimana tokoh-tokoh pahlawan kita dulu dalam berkorban untuk memperjuangkan Indonesia merdeka. Semangatnya berkobar-kobar. Nah, anak-anak, tentunya akan kita lanjutkan ceritanya setelah iklan berikut ini. Tetap setia dalam program acara kesayangan kita, Belajar dari Rumah bersama Guruku. Yang di sampingnya ini sendiri dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macao. Diduga menggunakan knalpot leasing, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar pabrik. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Surabaya, selamat siang semuanya.
masih semangat dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anakku masih celing kan di siang hari ini? Tentunya kalian harus semangat. Mari kita pakaikan kata merdeka 3 kali. Merdeka, yang keras, yang semangat. Merdeka, merdeka, merdeka. Luar biasa. Memang anak-anak Surabaya harus semangat, harus menyala prestasinya, karena kita akan menjadi generasi emas pembangun bangsa Indonesia. Nah, anak-anak, saksikan tayangan atau yang ada di layar kalian, ya, gambar pahlawan. Coba kalian perhatikan bagaimana heroiknya pada saat perjuangan meraih kemerdekaan dengan berkorban jiwa raga, darah pahlawan membasahi Ibu Pertiwi. Mereka tidak gentar sekalipun, walaupun penjajah dengan kesiapan senjata yang lengkap, tapi Indonesia tidak takut. Rakyat Indonesia terus semangat sampai mencapai titik puncaknya, yaitu 17 Agustus 1945. Pada tanggal itu, tepat di kediaman Insinyur Soekarno, jam 10 pagi dengan dihadiri oleh Wilopo, kemudian oleh Tabrani dan Trimurti. Di situ Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya. Tepatnya di mana anak-anak alamatnya tadi? Di kediaman Insinyur Soekarno di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Pinter ternyata. Ya, salut, nanti mesti dapat hadiah ini ya. Baik anak-anak, selanjutnya Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaannya. Langsung dilanjutkan dengan pidato tanpa teks. Nah, dari situ akhirnya dikibarkanlah bendera merah putih. Sang merah putih dikibarkan. Sang merah putih dijahit oleh Ibu Fatmawati. Beliau adalah istri dari Bapak Insinyur Soekarno, ya. Nah, pengibaran sang merah putih tentunya saat ini dengan saat pandemi sekarang ini ya, dengan dulu mungkin yang tahun yang lalu berbeda. Tahun kemarin juga mungkin agak masih ada situasi pandemi, tetapi tidak mengurangi semangat bangsa Indonesia untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, anak-anak, kalian bisa meniru semangat dari tokoh pahlawan ini. Ya, Ibu hanya menitipkan pada kalian. Oh iya, oh ini. Kalau semua udah kelipat, kita tinggal masukin ke laci. Terus, gue juga ikut latihan bareng. Tim profesional. So jadi ini udah ada tempatnya kan, J99XAR. Ini tak coba ya, Pak. Tak coba ya, berikutnya ya. Enggak usah. Enggak usah. Oh, ngapain? Gini. Pernyataan cinta Laura tentang keinginannya yang seolah tak ingin memiliki anak juga bisa mengadopsi menjadi sorotan netizen. Artis berusia 28 tahun ini pun mengaku bahwa ia tak peduli dengan segala komentar netizen. Belanja online, klik sesukamu di cuacuit.com. Santai di rumah, pilih produk sesukamu. Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain. Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center. Semua barang dan produk terjamin quality controlnya. Ingat, non-return. Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu.
merdeka, merdeka, merdeka. Tetap semangat dan setia bersama siaran atau program kesayangan kita, belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, memang tadi ada sedikit gangguan teknis, tapi tidak mengurangi semangat belajar kita. Walaupun ini siang hari, tetapi anak-anak harus semangat karena kita akan mencapai Indonesia merdeka dengan penuh semangat supaya tantangan apapun bisa kita hadapi. Anak-anak, kita lanjutkan tadi adalah Ibu Fatmawati. Masih ingat? Ibu Fatmawati yang menjahit bendera merah putih, beliau adalah istri dari Insinyur Soekarno. Nah, anak-anak, berikutnya dikibarkanlah bendera merah putih. Bendera merah putih mengangkasa di udara, di bumi pertiwi, ya, di masa pandemi dan di saat peringatan tahun-tahun yang lalu tentu berbeda karena sekarang ada larangan dan anjuran sesuai dengan protokol kesehatan, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk selalu berjuang, selalu mempertahankan demi kejayaan NKRI. Anak-anak, Ibu hanya menitipkan satu hal pada kalian. Siapkah kalian? Semua arek Surabaya harus siap. Siapkan diri kalian, ya. Nah, Ibu menitipkan sang merah putih agar terus berkibar, Indonesia agar terus tetap jaya selama-lamanya, ya, dengan Indonesia Raya, ya, dengan semangat juang yang tinggi. Anak-anak harus semangat belajar, giat, pantang menyerah. Ini Ibu serahkan pada kalian tongkat estafet dari Ibu generasi tua kepada kalian semuanya generasi emas, siap untuk lanjutkan membangun Indonesia demi kejayaan Indonesia. Terimalah. Terima kasih. Saya lanjutkan lagi. Ya, mari kita nyanyi sejenak. Jadi supaya kita tahu bagaimana semangat pejuang kita pada saat perang kemerdekaan. Semuanya ikut, semuanya bangkit, semuanya menyanyi. Agustus tahun 45. Hari kemerdekaan kita, hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan. Baiklah, anak-anak. Oke, dengan tetap berkumandangnya lagu Hari Merdeka, maka season kedua ini Ibu akhiri karena ada yang mau lewat ini. Silakan tetap setia mengikuti program belajar dari rumah bersama guruku, bersama Jawa Post TV. Yang di sampingnya ini sendiri dia lebih mahal karena warnanya juga lebih bagus. Ini jenisnya Scarlet Macao.
Juga menggunakan knalpot leasing, anggota polisi menilang pengendara motor Ducati di Jakarta. Pasalnya, sejumlah masyarakat menganggap bahwa motor tersebut menggunakan knalpot standar pabrik. Setiap orang seharusnya punya kesadaran kalau setiap aksi buruk yang mereka lakukan itu membawa dampak tidak hanya kepada diri mereka. Merdeka, tetap semangat, celing. Pada siang hari ini, anak-anak masih setia bersama program belajar dari rumah bersama guruku. Nah, anak-anak, saya lanjutkan kembali bahwa makna proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia itu apa? Ya, jadi kita memproklamasikan kemerdekaan ada 5 makna. Sebagai puncak perjuangan Indonesia, 2 pengakuan kedaulatan kepada dunia luar, 3 menaikkan martabat bangsa, yang keempat perjuangan sebagai negara baru, yang kelima adalah tonggak sejarah Indonesia. Kita kupas ya anak-anak. Nah, sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia, anak-anak masih ingat? Sebutkan bangsa Eropa yang pernah menjajah Indonesia. Wah, pintar sekali. Ada yang tahu ya? Nah, ada Inggris, ada Belanda, ada Portugis ya. Nah, sekarang selanjutnya sebutkan bangsa Asia yang pernah menjajah Indonesia. Siapa ya? Waduh, pintar, hebat sekali. Jepang, pintar sekali kalian ya. Ternyata anak-anak hebat dari Surabaya ini. Nah, apakah hasil dari perjuangan yang telah kita proklamasikan tadi adalah yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah titik puncak perjuangan. Titik kulminasinya adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kita lanjutkan yang kedua. Makna proklamasi kemerdekaan yang kedua adalah pengakuan kedaulatan. Siapakah tokoh yang membaca naskah teks proklamasi tadi? Masih ingat? Pinter sekali ya, Insinyur Soekarno. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan de facto? Anak-anak, Insinyur Soekarno mengumumkan, memproklamasikan kepada dunia luar bahwa Indonesia merdeka. Pengakuan Indonesia secara mendunia itu yang dinamakan dengan de facto. Selanjutnya, negara lain akan mengakui bahwa Indonesia adalah negara merdeka. Ini yang dinamakan dengan de jure. Pengakuan ini sangat penting supaya bangsa Indonesia menjadi bangsa yang mampu membangun negeri sendiri tanpa adanya penjajahan. Oke, saya lanjutkan. Makna proklamasi selanjutnya adalah menaikkan martabat bangsa. Anak-anak, pada saat kita dijajah sekian lamanya, beratus-ratus tahun, Indonesia mentalnya, martabatnya jatuh semuanya sebagai budak, hancur mentalnya, tidak bisa membangun, tidak bisa berpikir, tidak bisa bekerja karena semua dalam situasi tekanan dan peperangan. Namun setelah Insinyur Soekarno memproklamirkan kemerdekaan, semua berubah, martabat bangsa terangkat. Coba lihat, bendera Indonesia berada di tengah-tengah dunia. Bapak Habibie, 10 tahun pesawat tempur ini akan muncul. Tunggu ya, 10 tahun lagi, mungkin tidak sampai 10 tahun, pesawat tempur yang diciptakan oleh Bapak B.J. Habibie akan muncul di Indonesia. Nah, kalian bisa apa? Kalian mau menyumbangkan apa? Mulai sekarang, sumbangkanlah pikiran kalian untuk belajar lebih pintar. Kemudian di sini juga ada pembangunan. Nah, dengan berdasarkan Pancasila, di mana untuk meningkatkan persatuan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia mampu bebas dari penjajah dan terus semangat membangun. Yang ketiga adalah perjuangan sebagai negara baru. Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya, maka dengan pengakuan itu Indonesia menjadi negara mandiri, tidak tergantung dan tidak bergantung dengan negara manapun. Ya, nih, dengan negara mandiri kita tidak usah bingung, kita tidak usah takut anak-anak dalam kondisi perang. Tidak, kita semua sudah berada di Indonesia merdeka. Selanjutnya, makna proklamasi yang terakhir adalah tonggak sejarah
perjuangan bangsa Indonesia untuk membebaskan diri dari belenggu penjajah. Betapa sakitnya, betapa menderitanya bangsa Indonesia dijajah ya anak-anak. Nah, silakan anak-anak baca dan dalami untuk makna proklamasi yang sangat penting ini. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana penerapan makna proklamasi dalam kehidupan sehari-hari? Tentunya harus dimaknai dengan kalian menerapkan sikap dan perilaku di lingkungan rumah, saling menghormati, antar keluarga, bangga memakai produksi dalam negeri, kemudian saling bekerja sama dengan antar anggota keluarga. Di sekolah bagaimana? Mengisi kemerdekaan dengan belajar giat, ikut upacara dengan hikmat, dan anak-anak mengamalkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai wujud mengenang jasa pahlawan yang telah merumuskan Undang-Undang Dasar. Bangsa yang besar adalah bangsa yang hargai jasa pahlawannya. Jangan lupakan ya, itulah keunggulan dari bangsa kita, mengikuti kegiatan pramuka. Ayo, siapa yang selalu mengikuti kegiatan pramuka? Wajib setiap hari Sabtu kalian ikut pramuka. Pramuka itu pada zaman perang merupakan pandu Indonesia yang membantu para pejuang dalam perang kemerdekaan ya anak-anak, untuk meraih kemerdekaan. Kemudian toleransi dengan teman, saling menghormati dan menghargai. Nah, di masyarakat, di lingkungan masyarakat kalian bisa meningkatkan gotong royong, peduli, apalagi dengan pandemi COVID seperti ini anak-anak. Tentunya kalian bisa tengok kanan, tengok kiri untuk melihat bagaimana kondisi tetangga kalian. Mungkin mereka sedang isoman atau isolasi mandiri, mungkin mereka ada yang terpapar, mungkin mereka ada yang kehilangan bagian dari keluarganya. Tentu ini membuat anak-anak harus empati dan tentunya untuk bersimpati bagaimana bisa membantu mereka ya. Nah, kemudian mengembangkan sikap ya, mengembangkan sikap untuk menghargai dan menghormati masyarakat. Ya, nah yang terakhir adalah mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ataupun golongan, sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila. Ya, cinta tanah air, mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita lanjutkan. Sudah terakhir, berarti kita pekikan merdeka sekali lagi. Merdeka, merdeka, merdeka. Kesimpulannya adalah bahwa makna proklamasi kemerdekaan Indonesia sudah saya sebutkan tadi sebagai puncak perjuangan, pengakuan kepada dunia luar, menaikkan martabat, perjuangan sebagai negara baru dan tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, penerapan dalam kehidupan bermasyarakat, baik di masyarakat ya, di sekolah maupun di rumah. Yang ketiga, makna proklamasi di masa pandemi memberikan nuansa baru supaya kita lebih prihatin anak-anak ya, tidak mengurangi semangat juang kalian semuanya. Oke, nah yang terakhir adalah tugas kalian. Silahkan nanti kalian bisa mengulangi kembali video ibu untuk bisa menjawab pertanyaan yang ada di tayangan ini. Apa makna proklamasi? Tuliskan 5 makna tersebut, bagaimana cara menyikapi, dan bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak? Ya, tentunya ada perjumpaan, ya ada perpisahan. Semoga kalian bisa merangkum apa yang sudah ibu ajarkan tadi. Tetap semangat di siang hari ini. Jangan sampai ada yang tidur. Wah, di pojok sana tidur. Ternyata harus dipekikan merdeka lagi. Merdeka, 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 celing. Nah anak-anak, sampai di sini kita tutup dengan doa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu, anak-anak tetap setia dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Terima kasih.